Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolki Khairunisa, NIM 0502032034 dari Prodi Hukum Pidana Islam akan mempresentasikan mengenai perang dan jihad. Jihad secara umum digunakan untuk perang dalam teks hukum Islam, yang berarti berusaha keras mencapai tujuan yang terpuji dengan melakukan sesuatu yang baik atau dengan tidak melakukan sesuatu yang buruk. Adapun jihad dalam bahasa Arab berarti usaha atau perjuangan, dan dalam konteks Islam jihad merujuk pada perjuangan atau usaha untuk mempertahankan atau memperluas agama Islam. Maka jihad dalam Islam tidak hanya berarti perang melawan musuh Islam, tetapi juga dapat merujuk pada perjuangan dalam bentuk lain seperti usaha untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan, atau bahkan usaha untuk menyelesaikan masalah pribadi. Secara yuridis teologis, jihad berarti berusaha dengan sekuat tenaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan keimanan dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala ke seluruh dunia. Ajaran yang bersifat individual ini merupakan suatu upaya pencapaian keselamatan, sebab jihad merupakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang dapat menghantarkan manusia langsung menuju surga. Substansi dari jihad adalah untuk mendesain interaksi sosial yang dinamis dan harmonis antara pemeluk agama. Hal tersebut dari lensa sejarah jihad dalam Islam yang menurut Al-Sibai memiliki dua keutamaan, yaitu perang merupakan sikap pertahanan dalam mengusir musuh atau menjaga keutuhan umat dari serangan musuh. Yang kedua, perang merupakan tindakan pembebasan, yaitu membebaskan rakyat dari ketertindasan pada lini sosial dan agama yang dilakukan oleh penguasa-penguasa zalim. Maka perlu diingat bahwa jihad dalam bentuk apapun tidak boleh melanggar nilai-nilai Islam, seperti mengambil nyawa manusia secara tidak sah atau merusak harta benda orang lain. Dalam Islam, perang hanya boleh dilakukan untuk bentuk pertahanan diri atau untuk melindungi hak-hak orang-orang yang tertindas. Macam-macam jihad menurut fuqaha. Yang pertama yaitu menurut Abdurrahman bin Hamad Ali-Imran, yang dalam pengertiannya merupakan memerangi kaum kafir dalam rangka menegakkan kalimatullah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya menurut Ibn Rushd, ungkapan jihad jika dikumandangkan lebih mengarah kepada pengertian melawan kaum kafir dengan senjata. Lalu, menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, jihad bukanlah perang yang menjadikan segala hal menjadi faktor dan tujuan, tetapi hanya terbatas pada perang di jalan Allah. Ahli hukum mazhab Hanafi, Ibnu Najim, secara eksplisit menyatakan, alasan jihad dalam pandangan kami mazhab Hanafi adalah secara harfiah keadaan mereka berperang melawan kami. Sedangkan dalam pandangan mazhab Syafi'i, alasannya kekafiran mereka. Pendapat tersebut didasarkan pada ayat Al-Quran, yaitu membedakan antara penyembah berhala Arab dan non-Arab. Penyembah berhala Arab harus diperangi jika mereka tidak menerima Islam, sementara penyembah berhala non-Arab dan ahli kitab diberi pilihan menerima Islam atau membayar jizyah. Jika tidak mau memilih salah satunya, Muslim harus memerangi mereka. Oleh karena itu, jihad bukan hanya perang defensif, tapi ofensif melawan non-Muslim. Macam-macam jihad. Jihad terdiri dari mujahad al-adu az-zahir, yang berarti jihad menghadapi musuh yang nyata. Yang kedua, mujahadah as-syaiton, yaitu jihad menghadapi syaitan. Yang ketiga, mujahadah an-nafs, yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Maka, menurut pandangan fuqaha ada dua jenis jihad besar dan jihad kecil. Jihad besar melibatkan perjuangan dalam bentuk perang fisik dan hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemerintah yang sah. Sedangkan jihad kecil melibatkan perjuangan dalam bentuk non-fisik, seperti menuntut ilmu, menyelesaikan masalah pribadi, dan berbuat baik kepada sesama. Namun, perlu diingat bahwa jihad dalam bentuk apapun tidak boleh melanggar nilai-nilai Islam, seperti mengambil nyawa manusia secara tidak sah atau merusak harta benda yang lain. Dalam Islam, perang hanya
boleh dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri atau untuk melindungi hak-hak orang yang tertindas. Maka, kesimpulannya, jika jihad adalah sebuah konsep penting dalam Islam yang menekankan nilai-nilai perjuangan dan usaha untuk mempertahankan atau memperluas agama Islam. Namun, jihad harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Perang adalah konflik antara dua atau lebih pihak yang menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan mereka. Perang bisa terjadi karena berbagai sebab seperti perbedaan ideologi, agama, politik, atau ekonomi. Perang seringkali mengakibatkan kerusakan dan kehancuran yang besar, baik pada manusia maupun infrastruktur. Selain itu, perang juga bisa membawa dampak jangka panjang seperti trauma psikologis pada korban dan keluarganya, terganggunya perekonomian negara yang terlibat dalam perang, serta meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Perang, menurut istilah hukum humaniter internasional, merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu International Humanitarian Law. Istilah lain terkadang dipakai ialah hukum sengketa bersenjata atau the law of arms. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.